organisasinya, kalian sudah mampu menganalisis bagaimana kasus-kasus pelanggaran hukum dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pertemuan kali ini, silahkan kalian simak diskusi teman-teman kalian mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Setelah mempelajari, kalian akan mampu atau mencapai daripada hasil-hasil belajar kalian mengenai pencapaian, yaitu kalian mampu membuat atau berperilaku jujur dalam perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat, atau kalian bisa menjalankan perilaku jujur dalam praktek dan melindungi atau penegakan hukum di masyarakat. Baiklah anak-anakku sekalian, semoga kalian mampu menganalisis, mampu mempelajari, dan semangatnya tetap sehingga kalian bisa menguasai semua pelajaran di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mbak. Hai, Aul, Sohib, Silvi, silakan masuk. Udah ada hari dan teman-teman. Ya. Sekarang tugas PKN bagian berapa sih? Bagian bab 2 tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Oh, penegakan hukum di Indonesia. Rin, menurut kamu penegakan hukum di Indonesia udah adil belum sih? Menurut aku sih penegakan hukum di Indonesia itu masih minim ya. Kita lihat dari kasus sebelumnya yang rakyat rendah lebih berat hukumannya dibandingkan dengan rakyat yang tinggi. Setuju gak sih? Setuju, Pak. Kalau menurut kamu, Rin? Ya, kalau menurut saya sih hukum di Indonesia itu bagus. Cuma pelaksanaan hukumnya itu loh yang kurang tegas dari pemerintah. Contohnya, kita lah sebagai rakyat biasa yang jadi korbannya. Oh iya, kayak kemarin kasus itu, kalian tahu nggak yang tentang apa yang korupsi itu? Oh, yang ini sama apa sih ibu-ibu yang itu kayak kayu bakar? Oh, kasus Nenek Nina. Iya. Ada ya? Oh iya, soal kasus itu, kalau nggak salah aku baca dari Detikcom, itu adalah kasus Nenek Nina pada tanggal 19 November 2009. Nenek Nina itu udah tua banget ya, tapi kasihan dia harus berjalan selama 1 bulan 15 hari dan ancaman percobaan 3 bulan. Enggak. Oh iya, itu gara-gara apa sih? Oh, kasus itu gara-gara Nenek Nina mengambil 3 buah coklat di kebun dari PT Rumput Sari di Banyumas. Di penegakan hukumnya gede banget sih sampai 1 bulan kayak gitu. Berapa bulan tadi? 1 bulan 15 hari dengan ancaman percobaan 3 bulan. Wow. Kasihan ya Nenek Mina, umur 25 tahun dia harus cuma ngambil apa 3 coklat doang. Ya, apalagi yang apa pejabat yang koruptor itu ancamannya dikit terus difasilitasi lagi, ya nggak? Iya, Kayak siapa sih? Kasus siapa sih? Apa? Bukan. Hari ini cuma bentar, Jir. Hei, Kayaknya 3 lebih bulan lama. percobaan tak? Ancaman percobaannya selama 3 bulan. Dia harus lapor terus selama 3 bulan hanya dengan dia ngambil 3 buah coklat. Adanya kalau Nenek umur 55 tahun, sedangkan kita bisa lihat sendiri koruptor yang udah ngambil triliunan, miliaran, tapi hasilnya apa? Mereka dengan enak-enaknya menekam di penjara dengan fasilitas yang bisa dibilang mewah. Kita tahu penjara itu kan sebenarnya sempit, dipenuhi dengan orang-orang yang emang memiliki kasus, tapi kita bisa lihat beda banget sama koruptor-koruptor yang ada di Indonesia ini. Bener nggak sih? padahal ada tahu di undang-undang ya, undang-undang hak asasi manusia bab 2 pasal 5 atau nggak nih ayat 1. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Nah, nggak boleh dibeda-bedain harusnya mah. Jadi walaupun orang yang punya dan rakyat biasa itu tetap sama ya? Iya, hukumnya ada, cuma penegakannya yang belum sesuai kata kamu tadi. Coklat dibandingin sama triliunan koruptor. Bahkan karena uang yang diambil dia bisa senang-senang, tapi rakyatnya menderita, ya nggak sih? Iya. Gitu loh, Jir. Iya, Setiap pelanggaran yang dilakukan akan mendapatkan sanksi berdasarkan pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Oke. Penegakan hukum
Pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang akan mendapatkan sanksi berdasarkan pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Iya, seperti kasus yang pernah kita ketahui yang sebelumnya sempat viral, itu adalah kasus Nenek Minah, di mana aku pernah baca dari Detikcom, itu menceritakan tentang Nenek Minah yang mengambil 3 buah coklat, di mana dia harus dihukum 1 bulan, 15 hari penjara, dan hukuman percobaan selama 3 bulan. Kenapa ya nenek satunya itu mendapatkan hukuman itu? Nah, itu karena ada di pasal 362 KUHP tentang pencurian. Makanya dihukum dengan 1 bulan 15 hari dan masa percobaan itu 3 bulan. Itu juga ada di Undang-Undang Hak Asasi Manusia pasal 5 ayat 1 dan juga ada juga pasal 6 ayat 1 yang bunyinya pasal 5 ayat 1 itu setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaan di depan hukum. Nah, terus pasal 6 ayat 1 itu dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum ada yang harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah. Kan dari penegakan hukum udah ya, sekarang tinggal contoh perlindungannya kayak gimana? Kita sebagai pelajar harus juga berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum itu. Nah, seperti apa sih contoh kecil dan partisipasi perlindungan dan penegakan hukum itu? Jadi gini loh Kak Sohib, dari partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum itu ada 4 bagian, yaitu ada bagian di lingkungan masyarakat, sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Dan yang aku tahu di lingkungan keluarga itu contoh-contohnya itu cukup yang sering kita lakukan loh, kayak menghargai orang tua, selalu menuruti perintahnya, membantu orang tua dalam segala hal, mulai dari membersihkan rumah, bahkan dengan kita ibadah juga adalah cara kita untuk berpartisipasi dalam keluarga. Nah, contoh yang kedua itu dari lingkungan sekolah, kayak misalnya kita menghormati guru, lingkungan sekolah, warga sekolah. Selain itu juga kita harus menaati peraturan tata tertib sekolah dan yang lain-lain juga dong. Masyarakat, contohnya itu melaksanakan tugas ronda, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti, melaksanakan norma yang berlaku di masyarakat. Nah, kalau di lingkungan bangsa dan negara itu contohnya seperti membayar pajak retribusi, memiliki dokumen resmi, dan menaati aturan yang berlaku. Oh, kegiatan yang kita lakukan sehari-hari ternyata adalah bentuk partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum. Nah, oleh karena itu kita sebagai pelajar dan warga negara Indonesia harus mematuhi peraturan yang telah berlaku.